Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN ataupun P3K ya untuk tahun 2023 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan peraturan terbaru ya dari Menpan RB ini terkait dengan juknis ya atau mekanisme untuk seleksi P3K guru ya. Jadi kita sudah fokus ke P3K guru untuk tahun 2023 ini. Nah, mungkin di sini ada kabar baiknya untuk tenaga honorer ya dengan kategori ini ya. Apakah P1 ya yang sudah ikut lulus passing grade ya di tahun 2021 kemarin ya, apakah masih menjadi prioritas apa enggak sih? Terus mungkin untuk tenaga honorer ya, misalkan yang sudah mengajar ya sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu menjadi prioritas apa enggak? Nanti kita akan bahas di aturan terbaru ini. Dan juga di sini ada prioritasnya ya, ada prioritas untuk tenaga honorer dan yang terbaru tentunya di sini ada nilai ambang batas. Jadi berapa sih misalkan untuk mata pelajaran agama, matematika itu berapa sih nilai ambang batasnya? Nanti ketika kalian mengikuti seleksi itu nilainya berapa untuk minimal atau nilai ambang batasnya. Nah, di sini nanti sedikit aturan, jadi nanti kita akan bahas terkait dengan aturan ini ya, terkait dengan keputusan dari Menpan RB nomor 649 tahun 2023 ini terkait dengan mekanisme seleksi ya, mekanisme juknis ataupun lainnya. Dan ini terkait dengan P3K guru. Nah, nanti itu tahun 2023. Nah, mungkin sedikit gambaran ya. Nah, ini mungkin ada jenis penetapannya. Ya, jadi untuk kebutuhan guru, ya, ini untuk tahun anggaran 2023 ini ada kebutuhan khusus dan ada kebutuhan umum. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan kebutuhan khusus dan siapa yang dimaksud dengan kebutuhan umum? Apakah di sini nanti termasuk tenaga honorer untuk yang P1 ya di tahun 2021 ini masih menjadi prioritas apa enggak? Nah, mungkin yang masih punya serdik ya atau serdik sertifikat pendidik itu masih mendapatkan afirmasi 100% apa enggak sih? Ya, serdiknya nanti kita akan bahas di video ini. Nah, terus mungkin sedikit kita bahas ini juga ada namanya nilai ambang batas ya, nilai ambang batas. Nah, di sini adalah daftar nilai ambang batas. Jadi nanti misalkan untuk Bapak Ibu ya, misalkan guru agama ya, di sini nanti nilai ambang batasnya berapa sih ketika kalian dinyatakan lulus untuk seleksi ini. Nanti kita akan bahas sedikit di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman. Aturan terbaru dari Menpan RB ya. Nanti kita akan membahas di beberapa poin ya dalam peraturan ini. Langsung saja untuk aturannya ya, mungkin nanti teman-teman bisa download saja ya. Di sini di mastiokade.com. Di sini kita sudah mempublish ya terkait dengan peraturan terbaru dari Menpan RB ini terkait dengan mekanisme atau juknis untuk P3K guru. Dan sebelumnya di sini ada peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2003 ini tentang pengadaan P3K. Jadi kalau ini lebih umum ya, diumum. Jadi P3K ada guru, ada nakes, ada teknis ya. Tetapi kalau di yang nomor 649 ini fokus untuk seleksi P3K gurunya. Oke, sekarang kita akan mulai apa saja sih yang menjadi poin pokok ya di dalam peraturan ini. Nah, yang pertama kalau kita lihat di dalam pasalnya ya, di dalam pasalnya. Nah, ini kalau kita melihat untuk aturan yang dipakai ya, ternyata nanti itu ada aturan terbaru ya. Nah, ini yang terbaru yang kemarin yang kemarin ini terkait dengan peraturan Menpan RB nomor 14, ini terkait dengan pengadaan jabatan fungsional untuk P3K. Nah, terus kalau kita lihat di sini teman-teman untuk di diktum pertama ya, di diktum 1 ini. Nah, ternyata jenis penetapan kebutuhan untuk P3K untuk fungsional guru ini terbagi menjadi dua, ada kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum. Nah, di sini di poin 2 dijelaskan ya bahwa pelamar kebutuhan khusus ini meliputi pelamar prioritas ya. Nah, yang dimaksud prioritas itu yang mana? Nanti kita akan coba cek. Ya, ternyata pelamar prioritas terus ada X tenaga honorer kategori 2, ada guru non ASN di sekolah negeri. Ya, ini untuk kebutuhan khususnya. Terus untuk yang ketiga, pelamar prioritas ya di sini dijelaskan untuk poin A ya. Yang dimaksud pada poin A ini adalah, nah ini teman-teman. Ini ternyata untuk P1 masih aman ya. Jadi masih menjadi prioritas. Yaitu adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K atau JF guru tahun 2021 kemarin.
dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K untuk tahun periode sebelumnya ya. Jadi untuk pelamar prioritas di sini tentunya untuk P1 ya, P1 ya. Jadi P1 di sini masih tetap menjadi prioritas di dalam seleksi P3K tahun 2023 ini. Terus yang 4, di sini X tenaga honorer kategori 2. Nah, ini tentunya pada huruf B ya. Ini tentunya yang sudah terdaftar ya di dalam database BKN. Terus ketiga, guru non ASN di sekolah negeri. Nah, ini dimaksud pada poin C ya tadi di sini, karena di sini ada 3 ya. Nah, di sini ternyata adalah guru non ASN yang di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya, dan setelah memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Jadi ini yang menjadi prioritas di dalam seleksi P3K nanti. Nah, terus di poin 6 di sini kriteria pelamar ya, kriteria pelamar ini untuk yang kebutuhan umum ya. Kalau yang khusus sudah yang umum. Yang umum di sini adalah untuk lulusan PPG yang terdaftar di Pangkalan Database Kementerian Kemendikbudristek, terus guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan. Nah, kalau guru yang terdaftar di Dapodik ya ini di sini tidak dijelaskan ya negeri ataupun swasta. Jadi guru yang terdaftar di Dapodik. Jadi tentunya di sini ada peluang untuk guru-guru swasta ya, karena di sini tidak menyebutkan guru negeri. Tapi kalau yang di sini tadi kan dia disebutkan ya di diktum kelima ini ada sekolah negeri. Nah, di sini termasuk di pelamar kebutuhan umum. Jadi yang umum itu ada 2 ya, ada PPG dan juga ada guru yang terdaftar di Dapodik. Ya. Terus di poin 7, nah ini pelamar pada seleksi tahun anggaran 2023 ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan. Nah, ini nanti teman-teman di sini akan ada aturan terbaru ya. Nanti ada aturan terbaru terkait dengan linearitas ya. Jadi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Nah, ini dalam seleksi P3K Guru tahun 2023. Nanti ada nomor edarannya ini. Jadi nanti mungkin yang ditunggu-tunggu ya sampai saat ini itu adalah guru bahasa Inggris ya. Apakah yang punya S1 bahasa Inggris itu nanti linear enggak sih dengan di SD ya? Karena memang sama saat ini guru bahasa Inggris itu tidak linear di SD. Nah, nanti ada aturan terbaru terkait dengan linearitasnya. Nanti kita akan bahas di video kita. Atau mungkin nanti teman-teman bisa pantau di website kita ya, di mastiukdr.com. Nanti kita akan update ya terkait dengan kualifikasinya atau linearitasnya. Nah, ini kalau yang guru memang belum terbit ya, tetapi untuk yang nakes atau tenaga kesehatan ini sudah terbit terkait dengan kualifikasi pendidikannya ya. Ini untuk linearitasnya nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Terus yang poin ke-8, kualifikasi pendidikan ya atau kompetensi pendidik. Nah, ini dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan di wilayah otonomi Provinsi Papua ya. Nomor ke-9, kualifikasi pendidikan. Nah, ini untuk guru dan taman kanak-kanak di SD ya, paket A dan bentuk sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Ini untuk yang di poin sebelumnya tadi. Terus yang poin ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagai dimaksud ya, dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2023 ini wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Ini misalkan ada yang belum D4 ya, belum S1 atau D4. Yang ke-11 ini. Nah, pelamar untuk yang disabilitas ya, ini disabilitas ini penyanyi banget ya, untuk rungu tidak dapat melamar kebutuhan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus disabilitas untuk melamar ke penjas juga tidak bisa ya. Terus disabilitas tunanetra tidak dapat melamar ke guru seni budaya atau keterampilan. Nah, terus ke-12, pelamar lowongan kebutuhan JF tahun 2000 didahulukan secara berurutan. Nah, ini urutannya ya. Jadi istilahnya prioritasnya ya. Prioritasnya. Jadi dalam seleksi ini yang didahulukan adalah pelamar prioritas. Jadi tadi ya, yang lulus P1, terus X tenaga honorer kategori 2 dan seterusnya. Terus nanti kalau sudah di sini baru ke poin B atau poin 2. X tenaga honorer kedua, baru guru non ASN di sekolah negeri, dan yang terakhir adalah pelamar kebutuhan umum. Kebutuhan umum tadi ada PPG ya, ada guru yang lulus PPG ataupun bukan guru yang lulus PPG ya, tetapi ada masyarakat yang sudah lulus PPG, dan juga untuk guru yang masuk terdaftar di Dapodik. Nah,
Di poin ke-13 untuk seleksi P3K guru ini terdiri dari seleksi administrasi ya, dan juga ada kompetensi. Tentunya di sini nanti ada tesnya menggunakan CETBKN, terus seleksi administrasi nanti mungkin ada ijazah ya, ada surat lamaran dan sebagainya. Ini untuk administrasinya. Terus yang ke-14-nya di sini berdasarkan poin ke-13 ya, pada huruf B ada seleksi kompetensinya ya. Nah, ini ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Ini masih sama ya. Jadi tes yang diujikan itu masih sama. Terus untuk ke-15-nya, nah di sini untuk ini mempertimbangkan integritas, moralitas yang dilaksanakan saat wawancara. Terus yang ke-16, seleksi di mana dalam wawancara ya, ini dilakukan menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Terus untuk yang ke-17, seleksi kompetensi wawancara bagi pelamar prioritas ini menggunakan hasil P3K tahun 2021. Jadi tetap P1 tetap tidak ada wawancara lagi ya, karena hasilnya menggunakan yang tahun 2021 kemarin. Terus ke-18, instansi dapat melaksanakan seleksi kompetensi tambahan selain CAT-BKN. Ini biasanya untuk yang ada ternyata di sini ada teknis tambahan ya, selain CAT-BKN di daerah masing-masing boleh. Terus untuk bobot nilai seleksi kompetensi tambahan ya, di sini besarnya adalah 30% untuk seleksi tambahan kalau ada di instansinya. Terus ke-20 seleksi tambahan. Nah, ini selain CAT-BKN, ya ini di diktum ke-18. Nah, ini tentunya ada pedoman sesuai dengan teknis yang disusun ya oleh Kemendikbudristek ya, karena untuk P3K guru. Ke-21 dalam hal teknis instansi melaksanakan seleksi kompetensi tambahan, ya ini instansi wajib menyampaikan kepada Kemendikbudristek dan ditembuskan ke BKN. Ya ini kalau ada seleksi tambahan. Terus ke-22 ya, di sini materi seleksi kompetensi yang dimaksud, jadi ada kompetensi teknis, terus ada kompetensi manajerial ya, di sini ada integritas dan seterusnya ya. Terus ada sosiokultural dan seterusnya. Nah, di sini masih sama. Terus yang ke-23, nah di sini untuk nilai ambang batasnya ya. Nah, di sini ini adalah untuk waktunya ya, waktu ya, bukan nilai ambang batas tapi untuk waktunya. Waktunya adalah 120 menit. Ini untuk disabilitas ini sampai 150 menit. Terus di 24 di sini wawancara dilaksanakan hanya 10 menit ya. Nah, untuk disabilitas di sini sampai 15 menit. Terus untuk ke-25, nah ini jumlah keseluruhan soal ini untuk soalnya ya. Jadi seleksi kompetensi 90 soal, untuk manajerial 25, seleksi kompetensi sosiokultural ada 20, wawancara ada 10 butir atau 10 soal. Nah, ke-26, nah di sini untuk pembobotannya, nah di sini untuk bobotnya masih sama ya. Jadi kalau benar 5, kalau salah 0. Di sini benar 5, salah 0. Nah, ini masih kalau kita lihat masih sama. Terus untuk nilai kumulatifnya ya, paling tinggi untuk seleksi wawancara adalah 670. Ini untuk 450 seleksi kompetensi teknis, 180 untuk manajerial, sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Kalau kita lihat terusnya, nah ini nilai ambang batas ya, ada nilai ambang batasnya. Terus yang ke-20 ini ada nilai ambang batasnya, nanti kita lihat di berikutnya. Terus ke-30 ini ada penetapan nilai ambang batas. Nah, ini yang tercantum ya. Nah, ini nilai ambang batas. Nah, ini masih sama, nanti kita akan lihat. Nah, terus ini ke-31 ini pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi ini misalkan P1 ya, nanti tetap akan dicek lagi ya, karena khusus tadi kan ada P1 di sini ya, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi nanti tentunya akan diadu lagi dengan P1 yang nilainya terbaik. Nah, terus ini juga sama untuk pelamar kebutuhan umum. Nah, ya, kebutuhan umum ini juga harus memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi tetap nanti akan ada formasinya berapa, terus nilai yang terbaik yang mana, itu nanti yang akan menduduki lowongan tersebut. Terus ke-33, nah ini afirmasi. Jadi afirmasi bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier. Ingat ya, yang memiliki sertifikat pendidik linier. Ini di poin ke-33 ya. Di sini
dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan Kemendikbudristek ini mendapat nilai paling tinggi adalah 100% dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknis. Jadi ini untuk afirmasi bagi yang memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi masih diakui 100% untuk kompetensi teknis dengan nilai yang paling tinggi. Nah, terus yang terakhir teman-teman di sini untuk daftar nilai ambang batasnya ya, daftar nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis ya, ini untuk jabatan guru ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk guru agama ini nilai ambang batasnya ada 180, nanti untuk penjaskes orkes 170. Terus masih banyak ya, ada guru IPA 180, IPS 175, Jerman, Jepang ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling tinggi ini ada 220, ini lumayan tinggi ya. Ini untuk konstruksi dan perawatan bangunan. Nah, terus kita lihat ini paling tinggi 205 ya. 205, ada 222, ini ada 205 ya. Ini untuk terakhir ada sampai 79. Ini adalah nilai ambang batas atau nilai terendah untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Itu teman-teman ya, mungkin informasinya dapat kami sampaikan ya terkait dengan aturan terbaru untuk P3K Guru ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan nanti ketika mengikuti seleksi ya, dan semoga bisa lolos menjadi ASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.